menanti gebrakan Sinteyong di laga lawan Filipina. Gebrakan Sinteyong sungguh dinantikan jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Filipina pada matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab skuad Garuda butuh segera meraih poin. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia takluk 1-5 dari Timnas Irak pada laga pertama yang digelar pada hari Kamis 16 November kemarin di Stadion Internasional Basra. Hasil negatif tersebut sedikit menghambat langkah dari tim Merah Putih. Kesempatan untuk bangkit datang dari laga kedua kontra Timnas Filipina. Duel seru itu akan dilangsungkan di Stadion Rizal Memorial, Manila pada hari Selasa 21 November malam waktu Indonesia Barat. Berapapun poin yang dibawa pulang tentu sangat berarti untuk Timnas Indonesia. Taktik Sinteyong pun menjadi sorotan pada laga pertama. Sebab pria asal Korea Selatan itu menurunkan beberapa pemain yang dianggap sebagai biang kerok kekalahan atau tampil di bawah ekspektasi. 3 pemain yang jadi sorotan pada laga itu yakni Adam Alis, Dendi Sulistiawan, dan Nadeo Argawinata. Keputusannya memainkan 2 nama pertama menuai reaksi tajam. Sebab mereka sebetulnya tidak tampil bagus di level klub. Dan benar saja, Adam serta Dendi nyaris tidak berkontribusi apapun pada laga kontra Irak. Sementara itu, Nadeo disorot lantaran gawangnya kemasukan 5 gol dengan begitu mudahnya. Dan kini strategi gebrakan Sinteyong sangat dinanti. Pria berusia 53 tahun itu pun diyakini sudah memiliki bayangan tentang apa yang akan dilakukan untuk merebut poin penuh dari laga kontra Filipina. Kesalahan fatal Sinteyong saat cari alasan kenapa Timnas Indonesia kalah telak lawan Irak. Komentator senior sepak bola Bung Binder memberikan kritik tajam terhadap Sinteyong usai kekalahan Timnas Indonesia oleh Irak pada Kamis (16 November 2023). Dalam laga perdana putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia dihajar 5-1 oleh Irak. Akibat kekalahan ini, Timnas Indonesia mendapat banyak sorotan karena bermain tidak seperti yang diharapkan. Bung Binder melalui kanal YouTube pribadinya memberikan analisanya terkait kesalahan yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia dan Sinteyong. Mula-mula Bung Binder menyatakan bahwa dirinya sedari awal tidak menjagokan Timnas Indonesia untuk bisa menang karena memang perbedaan kualitas yang begitu jauh dengan Irak. Akan tetapi Bung Binder tidak menyangka jika Timnas Indonesia kalah dengan skor yang begitu telak. Bung Binder kemudian mengkritik beberapa keputusan Sinteyong yang menurutnya merupakan kesalahan yang fatal. Dimulai dari pemilihan pemain yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya memilih Arkan Fikri yang menurut Bung Binder belum layak untuk tampil di laga seketat melawan Irak kemarin. Lalu Bung Binder juga menyayangkan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Timnas Indonesia. Misalnya kesalahan Mark Klok yang berhasil dimanfaatkan oleh pemain Irak menjadi gol perdana. Namun yang tak kalah penting, Bung Binder sangat menyayangkan pernyataan Sinteyong usai pertandingan. Bung Binder tak setuju jika Sinteyong menyalahkan faktor kelelahan pemain sebagai penyebab Timnas Indonesia kalah telak lawan Irak. Saya bingung dengan pernyataan Sinteyong setelah pertandingan ini. Dia mengatakan bahwa kelelahan merupakan faktor penting setelah perjalanan yang panjang, tegas Bung Binder. Jika menggunakan alasan tersebut, maka menurut Bung Binder itu juga berlaku kepada pemain Irak saat main di Indonesia nanti. Jadi artinya nanti ketika Irak ke Indonesia, ya seharusnya para pemain Irak juga kelelahan dong? Ini kan gak logis, ujar Bung Binder. Bung Binder lebih berharap Sinteyong menjelaskan penyebab kekalahan Timnas Indonesia secara teknis. Akan lebih bijak jika Coach Sinteyong menjelaskan secara teknis apa yang sebetulnya terjadi dalam pertandingan sehingga Timnas Indonesia kebobolan 5 gol, kata Bung Binder. Pelatih Filipina ingin tambah penderitaan Timnas Indonesia. Pelatih Filipina Hans Michael Weiss membidik Timnas Indonesia sebagai pelampiasan The Ascals setelah dihajar Vietnam 0-2. Timnas Indonesia akan melawan Filipina pada pertandingan kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial, Selasa (21/11). Filipina mengawali kualifikasi dengan buruk setelah kalah 0-2 dari Vietnam melalui gol Nguyen Van Toan 16 dan Nguyen Dinh Bach 90 tambah 4 di Stadion Rizal Memorial, Kamis (16/11). Nasib lebih buruk dialami Timnas Indonesia yang dibantai Irak 1-5 saat bertanding di Stadion Internasional Basra. Dikutip dari Rappler, Michael Weiss berharap pemainnya bangkit dan meraih hasil positif pada pertandingan kedua.
Saya berharap lebih di pertandingan kedua. Saya mengharapkan permainan lebih terbuka dan kami lebih mendominasi dengan kekuatan yang kami miliki, kata Weiss. Timnas Indonesia patut waspada dengan kebangkitan Filipina di kandangnya sendiri. Apabila kembali lengah, skuad Garuda bukan tidak mungkin makin menderita setelah gagal menang untuk kali kedua secara beruntun. Weiss mengaku bangga dengan penampilan Manuel OTT dan kawan-kawan meski kalah 0 hingga 2 dari Vietnam. Di mata pelatih asal Jerman ini, kinerja Filipina layak diapresiasi. Saya sangat-sangat puas dengan kinerja tim. Saya pikir kami bisa mengangkat kepala kami tinggi-tinggi. Kami meninggalkan segalanya di lapangan, tutur Weiss. Salah satu faktor kekalahan Filipina dari Vietnam dalam penilaian Weiss adalah sepak bola The Ascals yang tertinggal dari The Golden Star Warriors. Vietnam adalah negara dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi dalam hal sepak bola. Kami masih tertinggal sedikit, namun hari ini kami akan berhadapan dengan tim Vietnam, ucap Weiss. Mengingat tekanan dan peluang yang kami miliki di babak kedua, mungkin hasil imbang merupakan hasil yang adil, ujar Weiss menambahkan. Satu pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Filipina. Kabar buruk melanda timnas Indonesia. Satu pemain skuad Garuda mengalami cedera jelang pertandingan melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyatakan bahwa Dimas Derajat menderita cedera. Sementara pemain lain dalam kondisi fit. Ya, Dimas saja yang cedera, pemain yang lain tidak ada. Aman, ujar Sumarji kepada bola.net Jumat dalam kurung 17 November 2023. Dimas Derajat bermain sebagai starter saat timnas Indonesia dibantai Irak 1-5 dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium pada Kamis 16/11. Namun, Dimas Derajat tidak bermain penuh. Striker Persikabo 1973 itu hanya tampil selama 39 menit sebelum digantikan oleh Rafael Struijk. Sesudah ini, timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup F menantang Filipina. Duel tersebut bakal diselenggarakan di Rizal Memorial Stadium, Manila pada Selasa dalam kurung 21/11. Sumarji angkat bicara perihal peluang Dimas Derajat bermain melawan Filipina. Kondisi penyerang berumur 26 tahun itu bakal dipantau pada Sabtu dalam kurung 18/11. Kami masih melihat perkembangan cedera Dimas pada besok, imbuh pria yang juga Chief Operating Officer dalam kurung COO Bayangkara Football Club ini. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan saat melawan Filipina setelah dibantai Irak dengan skor 5-1. Timnas Indonesia kali ini berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan laga melawan Filipina untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Setelah melawan Filipina, timnas Indonesia akan mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Piala Asia 2024 Qatar. Indonesia kembali tergabung satu grup dengan Irak dan Vietnam, dan satunya ada raksasa Asia, Jepang.